Halo, salam sehat semua. Setelah seminggu kerja rutin yang kerap bikin boring, sesekali kita perlu nih untuk segarkan diri kita. Nah, saya pun demikian setelah semingguan ngurusin jualan online, sekali-kali pengen jalan-jalan juga. Tapi berhubung masih pandemi, jadi jalan-jalan yang dekat-dekat aja. Nah, ngomong-ngomong soal jalan-jalan, saya jadi pengen share pengalaman saya ke tanah Bavaria. Yes, tanah Bavaria di Eropa, tepatnya di negara Jerman. Nah, kalau kalian kesini, saya rekomen 3 tempat yang bisa dikunjungi. Langsung aja ya. Yang pertama, The Glockenspiel. Glocken itu artinya lonceng dan spiel itu mainan. Jadi mainan lonceng ini berada di City Hall Tower yang ada di Marienplatz, kota Munich atau München kalau orang Jerman bilang. Setiap jam 11 dan jam 12 serta jam 5 sore, lonceng akan berbunyi dan boneka-boneka mainan ini akan keluar untuk beraksi menghibur para turis. Ya mirip-mirip di Plaza Senayan Jakarta ya. Tapi Glockenspiel nggak sekedar hiburan karena ada sejarah yang kuat di belakangnya. Yang pertama, Glockenspiel ini diadakan untuk merayakan pernikahan Duke William kelima dengan Renate dari Lorraine pada bulan Februari tahun 1568. Sekarang tahun 2021, berarti udah 4,5 abad yang lalu Glockenspiel ini udah ada ya. Wow, lama banget. Selain itu, Glockenspiel juga ditampilkan untuk menghibur rakyat Bavaria yang saat itu baru saja melewati wabah penyakit yang cukup parah. Biasanya turis-turis pada nungguin nih Glockenspiel beraksi, makanya gak heran kalau di sekitar Marienplatz ini berdiri kafe-kafe terbuka supaya para turis bisa menikmati Glockenspiel sambil bersantai. Dari pusat kota München kita pergi ke daerah pinggiran. Di sebelah barat daya dekat desa Etal ada sebuah istana yang dibangun Raja Ludwig II. Namanya Istana Linderhof. Ada 3 istana yang dibangun Raja Ludwig, dan Linderhof ini adalah istana yang paling kecil. Tapi justru istana inilah yang menjadi favorit sang raja. Saking kecilnya, istana ini hanya memiliki 4 ruangan yang benar-benar efektif digunakan. Maksudnya nggak ada ruangan yang mubazir gitu. Istana ini dibangunnya sekitar tahun 1874. Meski nggak terlalu besar, tapi wilayah istana ini cukup luas juga sih kalau saya lihat. Nah, yang saya suka ini halamannya loh, bener-bener bikin betah buat jalan-jalan. Pohon-pohon hijau yang tertata rapi berpadu dengan suara air mancur yang berada di tengah kolam. Di luar istana, Raja Ludwig juga membangun sebuah gua artifisial. Raja Ludwig diceritakan suka mendayung dengan perahu emasnya di danau. Lalu ia berkeinginan memiliki gua yang di dalamnya ada danau buatan dan ada perahunya. Tak hanya itu, gua ini juga dilengkapi dengan lampu yang menampilkan warna-warni secara bergantian untuk menambah keindahan. Dan itu semua permintaannya Raja Ludwig ya. Waktu saya masuk ke dalam gua rasanya seperti dalam gedung opera, ya mungkin karena ada alunan musik klasik di dalamnya ya. Lanjut ke tempat ketiga. Tempat ketiga yang saya rekomen adalah Wieskirche. Ini adalah sebuah gereja tua yang berada di kaki pegunungan Alpen. Dari kejauhan, bangunan gereja ini menyembul di antara rumput-rumput hijau di tanah yang berbukit. Gereja ini tak hanya dikunjungi oleh orang Nasrani, tapi juga turis mancanegara. Tak kurang dari 1 juta turis mendatangi gereja ini setiap tahun. Saya sendiri melihat bangunan Wieskirche ini persis seperti foto bangunan klasik yang sering jadi desain kartu pos. Oleh UNESCO, Wieskirche ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1983. Nah, itu tadi 3 tempat yang bisa jadi pilihan untuk dikunjungi kalau teman-teman pergi ke Jerman. Semoga informasinya berguna ya. Nantikan paket traveling lain minggu depan di sini ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya saya tambah semangat bikin liputan-liputan wisata. Terima kasih.